Dr. Kiai Haji Busro Karim merupakan putra daerah kebanggaan Sumeneb. Selain sebagai ulama, beliau merupakan umaro dengan jam terbang yang cukup tinggi. 10 tahun menjadi ketua DPRD Sumeneb dan 10 tahun sebagai Bupati Sumeneb adalah bukti sahih kiprah beliau. Tak banyak yang bisa menyamai kesuksesan beliau di dunia pemerintahan. Sejak reformasi digulirkan, beliau telah mencapai puncak kesuksesan dan telah menjadi bagian penting dari perjalanan Sumeneb hingga saat ini. Namun kesuksesan beliau bukan merupakan proses instan, namun proses kepemimpinannya sudah dimulai sejak beliau masih sangat belia. IPNU menjadi wadah pertama beliau menempa diri mental sebagai seorang pemimpin. Di organisasi pelajar Nahdlatul Ulama tersebut, beliau sudah menjadi tokoh yang cukup vokal dan berani mengambil resiko. Terbukti, beliau sudah berurusan dengan pihak keamanan akibat dari kegiatan-kegiatan IPNU yang saat itu cukup gencar mengkritik pemerintahan Orde Baru yang saat itu berkuasa. IPNU tuh saya kenapa diundang? Karena saya ngundang Kiai Badri, Keraksan Probolinggo. Itu kan keras kalau ceramah. Keras. Sebagai ketua IPNU saya dipanggil. Kemudian intinya kok menceng jadi ya nama cacana tak temu orang aja Orde Baru. Jadi ngadepi tentara. Kelas 1 atau kelas 2 lah saya lupa. Sekitar itu. Sanawiyah. Karena saya tiap Sabtu itu pulang walaupun saya mondok di Pangarangan. Tapi kalau malam Sabtu saya boleh pulang sama Kiai itu. Sana urus IPNU-nya. Sejak beliau aktif di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama seperti Ansor dan PMII di masa beliau kuliah di Yogyakarta yang menjadikan beliau sebagai orator ulung melalui dakwah dari panggung ke panggung. Saya aktif di Ansor, saya di Jogja PMII sampai Dewan Pertimbangan dan sebagainya. Mau tidak mau ya ada itu di sini, Pak. Iya, masalah politik itu ada terekam semua. Terlambat alam saya jadi Menteri Agama. Oleh 3 bulan saya jadi mahasiswa. Sudah unjuk rasa dulu di Jogja. Alam saya datang itu. Alam saya sebagai Menteri Agama itu ya. Kan tentara itu ya. Orde Baru memang. Orde Baru. Karena sebelum reformasi saya politisi juga. Tapi saya bermain di high politik. Tidak pernah masuk di Golkar. Saya tidak mau. Padahal ke rumah itu Golkar. Jadi saya diminta untuk jadi anggota DPRD. Karena saya vokal pada saat itu ceramah. Nggak usah kampanye. Cuma diminta saya berdoa di Giling. Ketika kampanye Akbar di Giling itu terakhir, saya minta doa. Tapi saya nggak mau. Nggak mau. Kepiawaian beliau di panggung menjadikan beliau dikenal di masyarakat luas. Beliau dikenal sebagai ulama tidak hanya di Sumeneb, tetapi juga sangat akrab dengan masyarakat kepulauan hingga keluar daerah. Gaya dakwahnya yang lugas dalam menjawab permasalahan-permasalahan umat membuat Busro Karim mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Saya nyampe di rumah mungkin 1 tahun sudah jadi lembaga dakwah NU cabang. Orang tak kerja ini kok tidak lewat kecamatan katanya orang. Tahu-tahu ke cabang. Karena saya langsung jadi ketua lembaga dakwah. Karena saya sering berdakwah kemana-mana. Langsung ditarik cabang. Setelah itu kepengurusan sebelum itu langsung saya jadi wakil ketuanya cabang Sumeneb. Ketuanya Kiai Taufik. Saya wakilnya. Saya dengan Kiai Taufik yang turun ke pulau-pulau sampai mana itu sebagai NU. Pasca reformasi melalui Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Buya memulai karir politiknya. Dengan reputasi yang dibangun sejak beliau muda, membuatnya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi Ketua DPRD Sumeneb 2 periode dan Bupati Sumeneb 2 periode.
Karir politik semulus tersebut bukan tanpa halangan. Selama 20 tahun menjadi orang penting di pemerintahan Kabupaten Sumeneb, terdapat berbagai kendala namun dapat beliau lewati dengan baik. Kalau Anda ingin bagus jadi politisi, ayo. Jangan jadi karena masuk politik, Anda jadi orang jelek. Banyak yang dilakukan selama beliau menjadi pemimpin Sumeneb. 20 tahun mengabdi kepada Sumeneb, telah banyak hal yang telah dilakukan beliau dan membuahkan apresiasi baik secara nasional maupun internasional. Ratusan penghargaan baik secara kelembagaan maupun pribadi diterimanya, termasuk saat gelar yang cukup prestisius berupa inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, yaitu program pelayanan masyarakat Paten yang diakui secara internasional. Paten adalah sebuah program pelayanan publik yang melimpahkan beberapa wewenang bupati kepada kecamatan untuk memangkas alur birokrasi sehingga masyarakat dapat cepat memperoleh layanan, mengingat secara Kabupaten Sumeneb adalah daerah kepulauan, sehingga dibutuhkan inovasi layanan agar masyarakat tidak perlu menunggu waktu dan menempuh perjalanan yang jauh untuk hanya sekedar mengurus perizinan. Misalnya dengan paten itu ya, dengan paten penyerahan kewenangan bupati yang diserahkan ke camat-camat. Misalnya itu ya, ada 10 kewenangan bupati yang seharusnya itu milik bupati, tapi saya serahkan ke camat. Kalau saya berpikir dulu tidak untuk penghargaan, tapi saya berpikir masa orang Masa Lembu itu mau ngurus izin tanah saja yang hanya sekian ini harus ke Sunda, misalnya contoh itu ya. Masa harus mau nebang pohon itu harus ke Sunda. Nah itu akhirnya saya dekatkan, nggak usah, izin itu cukup di kecamatan misalnya, dan ternyata dapat apresiasi secara internasional. Dalam pemerintahan beliau, penetrasi infrastruktur juga terus digenjot. Terutama di daerah kepulauan, banyak dana yang dikucurkan untuk membangun daerah kepulauan di tengah anggaran Kabupaten Sumeneb yang sangat minim. Kekuatan APBD ini kecil karena hanya 2,1, 2,2 dibandingkan kebutuhan masyarakat. Nah itu intinya ya. Dibandingkan kebutuhan dan luas Sumeneb yang seperti sekarang ini. Artinya kalau Sumeneb tidak jadi Jawa Timur, ya Sumeneb sama luasnya itu dengan Jawa Timur. Coba bisa dibayangkan, lautnya saja hamparannya itu 50.000 kilometer. Ya, artinya benar-benar Jawa Timur ini kalau Sumeneb tidak jadi Jawa Timur dari luasnya. Padahal APBD-nya sama dengan kabupaten yang lain di Madura itu ya 2. Namun usahanya membangun Sumeneb mungkin masih banyak kekurangan. Karena bagaimanapun pembangunan di Kabupaten Sumeneb terus berkelanjutan. Terima kasih bagi semua masyarakat Sumeneb yang saya tahu banyak sekali sumbangannya terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tanpa dibantu oleh masyarakat, saya tidak akan pernah bisa berbuat apa. Bagaimana guru-guru yang turun di desa-desa kecil, pulau-pulau kecil, bagaimana para perawat, bidan, dokter yang satu pulau pindah ke pulau yang lain. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa sumbangannya kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb dan kepada Sumeneb. Sehingga benar-benar saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih, dan pastilah saya manusia biasa, ada kesalahan dan kehilangan. Mohon maaf, karena itu yang bisa saya dharma baktikan kepada Sumeneb.